Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Kuning. Minta waktunya sebentar ini saya besok itu kan Kuning mau mengajar. Saya kan menjadi personilnya ini. Sebelum dilaksanakan pengajaran ini, kita sedikit bincang-bincang ya Kuning ya. Ada beberapa yang saya tanyakan. Besok itu Bumi mau mengajar materi apa Bu? Untuk pertemuan besok saya akan mengajar pemaknaan. Iya. Ini materinya apa? Berarti besok terkait dengan materi pemaknaan untuk kelas 9 ya Bu ya. Kemudian tujuan pembelajarannya Ibu? Tujuan dari pembelajarannya nanti akan peserta didik itu dapat menjelaskan 3 cara membuat konten. Oh iya, gitu ya. Nah, kemudian setelah Kuning itu tujuan pembelajarannya itu bisa membuat internet ya pada anak kelas 9, pengembangan apa saja itu yang akan dikembangkan di dalam pembelajaran besok? Untuk pembelajaran besok rencananya itu saya akan mengembangkan saya ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dengan adanya nanti akan mungkin ada yang praktek dengan menyajikan video itu pembelajarannya yang enak yang dapat diikuti anak. Iya, berarti besok ini pengembangannya yang penting yang pertama adalah anak senang dulu, sehingga ketika nanti anak senang itu materi bisa masuk ke anak-anak. Nah, berarti nanti Ibu besok mengajarnya menggunakan strategi apa ini Bu? Tentunya saya akan menyiapkan sumber belajar yang sudah dimiliki ya. Sebenarnya nanti ada yang praktek, ada yang nanti menyaksikan video, kemudian evaluasi yang saya siapkan sebenarnya berbasis pemakai COVID. Biasanya anak-anak yang suka pakainya yang dipakai dalam menulis. Kemudian nanti saya akan melakukan SPG dulu untuk biar anak-anak itu lebih semangat dan fokus dalam belajar. Iya, berarti istilahnya besok ini strategi yang menyenangkan, anak bisa belajar sendiri menggunakan LKPD ya, kemudian besok menggunakan media. Oh iya, sama ada itu selain LKPD tapi ya ada juga mungkin menggunakan HP, ada juga jadi kita menyiapkan anak-anak menyiapkan alat-alat programnya. Wah, berarti sudah lengkap sekali ini Ibu. Berarti tidak hanya LKPD saja, berarti sudah menyiapkan media alat juga. Kemudian besok rencananya insya Allah akan menggunakan pemanfaatan dari HP anak-anak juga. Berarti kegiatannya besok ada diskusi juga ya Bu ya. Berdasarkan dengan minat anak supaya lebih menyenangkan, anak bisa lebih mengenal materinya. Nah, berarti besok diskusinya dalam bentuk kelompok. Ibu juga menyiapkan kelompoknya juga ya? Saya sudah siapkan 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu sesuai minat yang mempunyai anak. Kemudian saya sudah melakukan pengambilan data ya. Jadi anak-anak punya setting, auditory, dan visually akan dikelompokkan dengan harapannya sesuai kelompoknya itu lebih dapat lebih memahami apa yang disampaikan. Iya. Bagus sekali rencananya Ibu ini untuk pembelajaran besok terkait dengan pemaknaan di kelas 9. Mudah-mudahan besok lancar ya Bu ya. Gitu ya Bu. Terima kasih Ibu sudah mengambil waktunya istirahatnya Ibu ini. Kalau bisa lanjut aktivitas masing-masing ya Ibu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bapak sekalian atas
dan Ibu di sini menjadi observer di kelas ini kepada guru mapel yaitu Bu Ning. Nah, hari ini materinya yaitu terkait dengan mapel IPA. Temanya adalah kemagnetan. Gitu ya, Bu ya? Ya. Terima kasih Bu Ning sudah berikan izin saya untuk masuk di kelas. Nanti kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke. Yang tidak boleh siapa? Naipa. Naipa kenapa? Oke. Yang lainnya masih semangat ya? Masih. Yang harapan? Dalam. Belum? Belum. Apa? Dalam. Udah ya? Aman ya? Aman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu kita pakai tepuk biar rame dan semangat. Nanti kalau saya bilang tepuk tunggal satu kali, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, ulang dulu ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk empat, tepuk empat, tepuk lima, tiga kali tepuk lima. Oke, tepuk tangan bagi Oke, pembelajaran hari ini kita akan melakukan yaitu cara membuat magnet. Kamu minggu kemarin sudah belajar tentang magnet ya? Apa itu magnet? Masih ingat? Magnet. Ayo, dibaca namanya, paketnya. Magnet. Kalau kamu ini magnet bukan? Bukan. Misalnya ini ada kertas, nempel enggak? Ini nanti sambung. Enggak nempel ya? Nah, kira-kira kita bisa buat magnet pakai magnet nggak? Bisa ya? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat membuat magnet. Ini kita tidak. Selanjutnya silakan kamu ke kelompok ini. Kelompok 1 sebelah. Kelompok 2 saya sudah kelompoknya masing-masing. Sekarang dibuka grupnya. Saya sudah kirim. Diklik yang atas ke bawah. Bawah. Klik yang bawah yang live worksheet.
pengetahuan membuat magnet dengan cara induksi. Jika paku ditempelkan ke magnet, maka paku akan menjadi magnet. Paku yang dililit oleh kawat tembaga dan dialiri oleh arus listrik, maka paku dapat menjadi magnet. Membuat magnet dengan cara dialiri arus secara DC. Paku yang dililit oleh kawat tembaga dan dialiri oleh arus listrik yang searah, maka paku dapat menjadi magnet. Paku yang digosok oleh kanan dan setir dengan cara, maka paku akan menjadi magnet. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Tanggapan? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada ya? Tidak ada? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dinda Amelia Lestari. Ada tanggapan untuk kelompok 2? Tidak. Tidak ya? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah di kelompok kinestetik sudah mengisikan LKPD dan sudah mengkomunikasikan ke kelompok yang lain. Jadi pembelajaran dari ini apa yang apa yang kamu dapatkan? Cara membuat magnet. Cara membuat magnet. Oke, cara membuat magnet ada berapa? Apa sih? Kosong. Membuat magnet dengan cara induksi. Ya, oke. Membuat magnet dengan cara arus listrik searah. Ya, oke. Membuat magnet dengan cara gosok. Ya, ada 3 cara untuk membuat magnet. Paku yang tadi awalnya paku biasa juga menjadi magnet. Terus kemudian kalau paku tadi sudah jadi magnet, apakah kamu bisa menghilangkan sifat kemagnetannya? Bisa. Diapakan? Dilepas. Ya. Terus? Dibakar. Ya. Dipanaskan, dipukul, dan dialiri dengan listrik. Buat cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kamu? Senang kok? Senang. Bagaimana perasaannya? Senang.
ibu atau ibu mengajar, tapi di dalam kelas itu ada saya, begitu Bu. Awalnya itu kan ya ketika zaman dulu zaman kuliah gitu kan, tapi karena ya alhamdulillah karena semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, jadi after pembelajaran itu saya merasa sangat puas. Iya. Nah, kemarin itu bening dari kegiatan pembukaan, kemudian kegiatan inti pembelajaran, kemudian kegiatan penutup di dalam pembelajaran. Apakah kemarin itu bening melaksanakan pembelajarannya itu sudah sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan? Iya, pastinya pembelajaran sebelum pembelajaran itu kita sudah menyiapkan RPP ya, gitu, rencana pembelajaran. RPP ini dijadikan sebagai patokan. Nah, jadi yang saya sampaikan kemarin itu pastinya sudah sesuai apa yang saya rencanakan. Iya, berarti sudah sesuai dengan RPP ataupun modul ajar yang sudah dibuat oleh bening sebelumnya ya. Nah, di dalam pembelajaran kemarin ini, adakah atau hal apa saja yang sudah Ibu lakukan saat pembelajaran itu yang sudah baik dan akan dipertahankan ini? Kalau dilihat dari pembelajaran kemarin, itu yang sudah saya lakukan dengan menyajikan pembelajaran dengan melihat minat dari peserta didik. Sebelumnya kan hanya baru metodenya ceramah seperti itu kan membosankan betul. Dengan pembelajaran yang seperti kemarin itu dengan melihat minat peserta didik, jadi peserta didik ini antusias karena mereka merasa oh ini saya, jadi mereka antusias untuk pembelajaran dan diharapkan juga mereka dapat memahami apa yang disampaikan dengan baik. Iya, betul Buning. Kemarin juga anak-anak itu antusias sekali, apalagi Buning itu kemarin menggunakan media HP juga. Iya. Jadi yang biasanya itu anak itu ya media HP memang agak dibatasi ya, kalau tidak dibutuhkan sekali, tidak ada bimbingan dari guru kan tidak boleh bawa HP di sekolah kita. Jadinya karena kemarin sudah direncanakan dan istilahnya sudah untuk bagaimana tata cara anak membawa HP dan menggunakan pembelajaran, jadi lebih antusias di dalam mengerjakan KPD yang anak-anak mengatakan ini KPD yang asik gitu ya, yang KPD yang pakai modern begitu ya Bu ya. Nah kemudian Bu, kemarin itu kan ada rencana dari Ibu ya sebelum mengajar itu bisa mengembangkan di literasi dan numerasi ya Bu ya. Nah apakah pembelajaran kemarin juga sudah mengenai itu Bu terkait dengan literasi dan numerasinya? Ya, menurut saya pada pembelajaran kemarin itu untuk program literasi dan numerasinya sudah semua dalam pembelajaran. Peserta didik bisa membaca, melihat itu kan program literasi yang bagus. Peserta didik juga bisa menganalisa apa yang dia praktekkan, menganalisa apa yang dia lihat. Jadi literasi dan numerasi itu juga ada dalam pembelajaran. Iya. Kemudian Ibu dari skala 0 sampai 10 ya. Kira-kira posisi Bu Uning itu terkait dengan proses pembelajaran itu dari skala 0 sampai 10 di titik yang mana Bu Uning? Mungkin saat ini saya berada di skala 8 ya Bu ya. Nah, mungkin saat ini saya sedang di angka 8 dan mungkin karena adanya coaching ini pengalaman dari Ibu juga ada sharing mungkin nantinya akan lebih meningkat lagi menjadi 9 atau 10 menjadi 10. Insya Allah sama-sama Bu Uning nanti kita kolaborasi, saling belajar begitu ya, sehingga kita bisa mencapai di atas nilai 8, bahkan bisa naik nanti 9 ataupun 10 begitu ya. Nah, iya, rencana Bu Uning ini kemarin sudah supervisi dengan saya, kemudian kita ada coaching kira seperti ini ya. Ini pembelajaran untuk berikutnya rencana Bu Uning bagaimana? Untuk pembelajaran berikutnya dalam yang akan saya lakukan kalau kemarin kan hanya saya mengajukan diferensiasi konten, sedangkan
rencananya itu nanti kita bisa kolaborasi lagi terkait dengan proses pembelajaran sehingga kita dapat meningkatkan di kurikulum TK ini ya Bu ya, dengan kita mengajar berdasarkan minat siswa, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Karena mohon maaf ini Bu, kita kan saya pun masih belajar karena kurikulum merdeka yang berdasarkan minat anak itu kan baru beberapa belajar dari tahun 2019, 2020, 2021 ya. Berarti kelas 7 sama kelas 8 ini ya. Cuma ini kita pun ketika mengajar di kelas 9 pun juga menaikkan, walaupun kelas 9 masih kurikulum K13, tapi kita menaikkan juga, kita belajar juga terkait dengan kebutuhan minat siswa begitu ya Bu ya. Sukses selalu Bu Nim, terima kasih sekali waktunya. Semoga kegiatan kita berdua ini bisa bermanfaat untuk kita berdua ya Bu ya. Terima kasih Jadi atas sharing-sharingnya, semoga ini juga menjadi kayak tambahan ilmu. Iya, buat saya juga. Saya mohon maaf ya Bu, ketika kemarin saya jadi absorbernya juga merepotkan gitu ya. Ya, gitu Ibu, kalau begitu saya ada aktivitas ya Bu ya. Ibu ini, ya. Ini memang juga parah. Diskusi pemetaan aset mulai dari menentukan jadwal diskusi, yang kedua mengundang aktor kepala sekolah, rekan dan lain-lain. Yang ketiga membuat notulen dan hasil diskusi. Yang keempat mengambil foto kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaan. Ini kalau saya mudah-mudahan tugas terakhir. Iya. Kebetulan dengan hasil kemarin kita dengan disebut juga sudah kegiatan elaborasi yang lainnya. Jadi target-target kelihatannya sudah kayak dari hasil. Nanti tinggal berarti saya menyiapkan yang PI 6 itu Pak, terkait dengan pembagian dengan yang jenis dokumen ya, jenis nanti setelah ini ya Bapak, insya Allah senang buat persiapan PI. Jadi ada kemarin 3 yang ditanya ini ya, sedih, Kemudian marah sama senang atau gembira itu ditanyakan. Kemudian di KSN-nya di situ yang kedua ya terkait dengan gotong royong anak-anak. Ya kita juga minta tauladan bahwa saling menghormati dan menghargai teman. Itu saat diskusi itu juga masuk di situ. Ya ada yang sedih. Ada Bapak. Tapi hal sepele, sedih itu misalnya ditanya, kenapa kamu sedih? Jawaban mereka kan anak-anak itu gini. Tadi saya waktu berangkat sekolah nunggu lama itu waktu perjalanan gara-gara ada kereta api lewat. Hal-hal kecil seperti itu. Kemudian kalau marah misalnya, kenapa kamu sedang marah? Soalnya tadi pagi itu saya sarapan diminta nyuci piring, padahal saya sudah terlalu sama nenek. Kan ada juga, mohon maaf, anak-anak di situ kan ada yang budaya sama neneknya gitu loh. Jadi kadang-kadang marah aja sama nenek yang cerewet gitu. Hal-hal yang kalau senang ketemu lagi sama gurunya gitu, misalnya ketemu sama Bu Ning, ketemu sama teman-teman gitu, karena ada yang penyemangat di kelas itu gitu lah. Kan jawabannya kan dengan nenek sih, nggak bisa atau dengan jawaban kita ya. Jadi jawabannya ya aneh begitulah Mbak. ini tanggapan dari ibu dari perasaan mereka itu bagaimana? Kalau ketika ditanya misalnya tadi yang sedih gitu ya, kenapa sedih? Gara-gara tadi kelamaan ibu nunggu waktu perjalanan ada kereta sepur lewat gitu misalnya, ada kereta api lewat di depan waktu kita perjalanan. Loh, kamu harus berlatih sabar ya. Makanya ada pelang kereta api itu untuk apa? Ketika kamu mau lewat supaya menjaga banyak kejadian yang tidak kita inginkan. Contohnya kalau kamu tidak sabar tiba-tiba terobos, terjadi kan malah kecelakaan. Jadi akhirnya juga ilmunya itu ketika mengajar tidak hanya materi itu saja Mbak, adalah memberikan ilmu yang anak-anak itu di luar materi yang saya ajarkan gitu, atau Bu Ning ajarkan. Jadi kita jelaskan. Contoh lagi misalnya dia marah dengan neneknya gara-gara dicereweti. Anak sekarang itu kan ngomong saya kadang-kadang cereweti malah marah ya. Itu ya kita saya tanggapi, semuanya saya tanggapi. Seperti itu saya simpulkan. Semoga
nanti pelajarannya ibu yang tadinya sedih maupun lagi marah menjadi senang, yang senang jadi lebih semangat gitu. Jadi tetap seperti itu. Nah, nanti di akhir pembelajaran saya tanyain lagi, Mbak, gimana setelah itu pelajarannya ibu masih sedih enggak? Gitu kan, masih marah enggak? Jadi ada umpan balik, istilahnya saya menjadi pemimpin dalam pembelajaran itu anak-anak merasa bahwa ada interaksi antara guru dengan murid gitu. Jadi mereka diperhatikan. Anak tuh suka sekali, anak-anak SMP itu suka sekali kalau diperhatikan, Mbak. Contoh misalnya pulang sekolah hal kecil soal KSE, ayo berdoa. Ada anak-anak kalau sudah bel itu udah pengen cepet-cepet pulang gitu kan. Nah, kita kan intinya bahwa berdoa itu harus khusyuk, jangan terus kamu mikir pulang biar kamu selamat gitu kan. Nah, ketika mereka pulang pun kita mengajak salaman gitu loh, pas ngajar jam terakhir nih Mbak, kalau tengah-tengah kan nggak mungkin kan salaman. Jadi saya sebagai guru mereka, saya berdiri di samping pintu, kita ngajak salaman bareng gitu. Jadi urut gitu loh, kayak peri-perinan itu loh. Hati-hati di jalan gitu ya. Kalau pas hari Sabtu gitu, saya pasti ngucapin selamat malam Ibu. Jadi saya tuh diinteri sama anak-anak. Kalau pas Sabtu, saya nggak ngomong selamat malam Minggu ya. Mereka tuh ngerti, itu kok nggak ngerti kita malam Minggu gitu. Gitu. Itu hal kecil aja supaya ada interaksi di KSE itu tidak mengajarkan anak kekerasan gitu Mbak. Maksudnya kita bisa interaksi dengan anak, komunikasi dengan anak dari hal-hal yang kecil seperti itu. Itu dalam pembelajaran KSE kami. Budaya positif berarti kita dari awal itu terkait dengan kesepakatan kelas ya Mbak. Kalau sudah muncul kesepakatan kelas akan muncul disiplin positif dan akhirnya menjadi budaya positif. Nah, tadi dalam saya sudah sedikit menyinggung terkait dengan ya interaksi anak menanyakan perasaan itu juga bisa termasuk ya. Jadi kalau awal kesepakatan kelas kan anak yang buat ya Mbak. Jadi bukan kita sebagai guru, tapi kita buatnya dulu awal semester. Tapi kita ulang-ulang terus setiap kita masuk. Contoh misalnya kalau ke kamar mandi izin dulu, kalau bisa jangan bergerombol. Karena kan seringnya 2 atau 3 orang. Iya, cepat. Terus yang kedua biasanya setelah jam istirahat itu anak-anak bawa makanan, kan? Itu juga tidak boleh makan di kelas. Itu hal-hal kecil. Yang ketiga mendengarkan guru. Ini tingkat sopan santun mendengarkan guru waktu berbicara ataupun mendengar